الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأم الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا وعمالا متقبلا وعلما نافعا وأهلا ساكنة في بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والبركة والسكينة والمودة علينا على أهل هذه الجماعة وخصوصا على أهل هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا في أهل هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين وأنا أولادنا أينما كانوا إنك أنت السميع الدعاء وكذلك اللهم اغفر خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا بأسمائهم لولطا بن كيا وكيتا بن كيا ثم خصوصا لآبائنا يوسف بن لولطان وإلى أخينا شهدا بن لولطان وإلى ميلو بنتي منانgun برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين
اللهم اجعل قراءتنا في هذا المحل هداية لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa lanjutannya? Apalah kaji kita nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu jamaah majelis perwiritan SAP ya. Apa itu SAP? Serikat Amal Baik. Jadi ini orang serikat itu berkumpul. Orang yang berkumpul dalam satu niat untuk selalu berbuat kebaikan. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kelompok sabiqum bil khairat, kelompok orang-orang yang selalu berbuat kebaikan ya, karena Allah mewariskan kepada orang-orang pilihannya itu kitab, jadi bukan harta yang diperintahkan. Kalau kita mewariskan selalu harta, jadi rebutan, akhirnya tak punya lagi. Betul nggak? Dia punya satu rumah, meninggal ayahnya masih di situ anak-anak, meninggal omaknya mulai ribut saudara. Ya, kenapa? Ada hak aku karena yang lain. Akhirnya rumah orang tua tadi dijual, bagi-bagi. Ya, harga 1 miliar. Bagi 10 cuman 100 juta satu orang. Anaknya 12. Orang dulu kan banyak-banyak anaknya. Hah? Iya, itulah. Kami aja 9 dulu, abang beradik. Ya. Tiba di awak cuman 3 ya. Nah, makin kurang. Hah? Makin banyak, makin tak sekolah. Makin sedikit anaknya, makin tak sekolah sekarang. Ibu perhatikan, anaknya cuma 3, tapi entah kemana-mana tuh dia. Orang tua kita dulu kok bisa? 10, 12 sekarang. Ya, kenapa? Karena makan
Makan bersama. Duduk sama, nih sesuap, kau sesuap. Tak ada yang berantem. Ikan tuh dicoelkan aja sedikit. Satu suap, coel sedikit ikan. Ikan dencis. Nah, kalau ikan asin mungkin enak itu, ya kan? Makan darah tinggi anak-anaknya semua. Sesuap. Aku mak katanya. Sap, kasih omaknya. Sekarang kalau kayak gitu, meradang anak itu sama omaknya. Nah, Ibu, tadi saya mencoba membuka kajian kita ini dengan satu ayat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Mari kita bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini di Jumat ketiga di tahun 2025 bulan Januari kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan dan rezeki sehingga kita kumpul dalam rangka bersilaturahim. Ya. Ada yang belum dikasih Allah rezeki nih, Bu? Yang hadir di sini. Ada apa belum? Semua udah ada. Jadi jangan bilang nggak ada. Menunjukkan Ibu udah punya rezeki, cantik-cantik baju-baju Ibu. Itu udah rezeki namanya. Ya kan? Apalagi nafas sehat. Nah, bisa makan. Bentar lagi datang lagi makan. Pokoknya sekumpul makanlah. Ya. Itu kan menunjukkan rezeki. Itu karunia Allah. Tapi nikmat beda. Ya. Tidak semua orang dapat nikmat. Kalau rezeki, karunia semua dapat, dikasih Allah. Tapi nikmat enggak. Nikmat itu hanya 4 golongan yang memperoleh. Maka apakah kita masuk di sini? Pertama, kelompok para nabi. Ini yang dikasih nikmat oleh Allah. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang syahid. Keempat, solehin, orang-orang yang soleh. Ini yang dapat nikmat itu. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siapa orang yang mau memperoleh yang lurus ini? Siratal lazina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa ini? Yang 4 tadi. Jadi kita mudah-mudahan masuk di kelompok yang 4. Paling tidak. Jadilah kita orang yang orang yang soleh itu orang yang beramal baik. Berbuat kebajikan. Ya. Apalagi kalau amal soleh kita ini kita lakukan dengan tindakan atas dasar iman. Siapa orang yang beriman itu? Disebutkan di dalam Quran surah Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Adapun orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, bergetarlah, zadathum imana, bertambah iman. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Dia getarannya itu maksudnya bertafakkur, bertadabbur. Ibu baca kulhu tadi ada nggak getaran? Ibu baca suratul Ikhlas tadi, baca suratul Fatihah,
baca suratul ma'uzatin, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ada enggak wajilat qulubuhum, bergetar hati? Maka harus bergetar. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan, diingatkan ya ayat Allah itu bergetar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila diulang-ulang disampaikan ayat-ayat Allah itu, zadathum imana, bertambahlah imannya. Ini kita kurang getarannya. Kenapa? Karena kita membaca sambil lalu. Ya kan? Cobalah nanti perhatikan. Ada yang baca qul a'udzu birabbil falaq, mulai kalau ada imamnya kan, ila hadratin nabiyil mustafa. Itu kita menghadirkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Menghadirkan hati kita sehingga kita ingat apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita. Cuman kita memahaminya ngasih hadiah. Untuk apa hadiah Fatihah sama Rasul itu? Dia sudah siap melaksanakannya. Al-Fatihah itu dari Allah kepada Nabi. Nabi nyampaikannya kepada umatnya. Untuk diapakan? Untuk dibaca, dipahami, dan diamal. Nabi sudah selesai. Kita sudah selesai, Bu. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Adakah sifat pemurah kita sama orang lain, jiran tetangga kita? Insya Allah. Adakah sifat kasih sayang kita dengan saudara-saudara kita yang lain? Ada orang datang adiknya berulang-ulang, asyik muka kau tuh aja aku tengok minta duit sama aku. Macam mana dia nggak minta duit sama kita? Dianggapnya kita yang punya uang. Itu harus dipahami. Karena kita dianggapnya punya uang, dia ngadap kita. Kalau dia merasa dia punya uang, nggak akan datang sama kita. Tapi kita kadang-kadang menanggapinya apa? Muak kali kau nengok kau. Ya kan? Nah, kita tadi baca bismillah itu. Allah yang ngasih rezeki sama kita. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Kata Allah, di dalam hartamu ada hak orang lain. Hak orang lain itu kasih. Bukan hak kamu semua itu. Nah, ini kan satu renungan namanya. Yaitu tadi ayat yang saya baca di awal. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kemudian setiap orang, setiap individu, setiap pribadi ya, mengevaluasi diri dia. Ya, mengintrospeksi dirinya. Ma qaddamat, apa yang sudah dibuat tahun lalu, hari kemarin. Lighadin, untuk perbaikan hari esok. Apa yang udah kita telaahlah. Apakah bacaan wirid yang kita baca setiap Jumat maupun setiap hari itu sudah menyentuh diri kita menjadi orang yang lebih baik? Atau kita masih sama saja dengan hari kemarin? Kalau sama saja, Allah bagi 3 kelompoknya. Pertama, orang zalimun li nafsi. Dia masih berbuat zalim terhadap dirinya. Yang kedua, al-muqtasid. Dia berada di pertengahan. Ya, enggak naik, enggak turun. Begitu aja. Yang ketiga, kelompok orang sabiqum bil khairat.
berlomba menjadi orang terdepan berbuat kebajikan. Dia berlomba. Kenapa ibu itu bisa berbuat baik, aku enggak, gitu. Jadi dia selalu mengadakan kompetisi untuk perbaiki, bukan saling mengalahkan. Ya. Karena hidup kita ini akan diuji oleh Allah di dalam Quran surah Al-Muluk itu untuk mengetahui sampai di mana siapa yang paling berbuat baik. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi amal itu bukan karena kita duduk di sejadah, kita pegang tasbih zikir itu beramal, bukan, belum. Itu baru melatih diri kita lewat lisan dan hati. Tapi amalnya itu akan kita wujudkan dalam gerak kehidupan kita. Itulah amal itu. Jadi itu yang ditanya Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik? Nah, kita introspeksi. Apakah diri kita ini kemarin masih tetap berbuat baik? Alhamdulillah. Maka 2025 ini harus lebih dinaikkan. Kalau kemarin belum, sama jiran tetangga saja nggak peduli, masih ada yang SKT, mulai hari Jumat nih datang nanti malam ke rumahnya, Kak, minta maaf pelaku ya Kak, SKT kita selama ini. Berani ibu kayak gitu? Enak kali dia pasti. Ya, enak kali dia, makin naiklah kupingnya, wah datang ke situ. Ya, padahal kata Allah, siapa yang lebih duluan memberikan maaf, itulah orang yang terbaik. Udah ku maafkan ya Ustaz, tapi masih gitu juga, biarkan dia. Yang penting kita tak ada dosa. Gitu. Jangan ikut orang yang berdosa. Aku karena dia tak mau cakap, tak mau aku cakap sama dia. Prek sama dia kan ya. Kan gitu, ibu-ibu suka poin. Prek sama dia itu. Saking gondoknya itu, Bu. Palanya itu. Ya kan? Jangan. Ya. Ada yang sama orang tuanya tegak. Ya. Kita nggak pernah baca di berita orang tuanya dituntut dihukum, Bu. Gara-gara harta oleh anaknya. Sampai hati seorang anak kayak gitu. Ya. Padahalnya dia besar, dia jadi orang, dia punya posisi atas doa orang tuanya yang tak didengarnya. Orang tua kita ini, dan sekarang kan kita jadi orang tua nih, Bu. Kadang-kadang doa kita itu kan tak kita dengarkan sama anak kita. Ya. Kadang di tengah malam kita bangun sholat sunat, kadang di waktu subuh, kadang di zuhur, kita doa, ya Allah, murahkan rezekiku, murahkan rezeki anak-anakku, selamatkan dia ya Allah, dia merantau, dia jauh dari aku ya Allah, nggak bisa aku perhatikan, Engkaulah yang memperhatikannya. Aku mohon ya Allah, perlindungan darimu terhadap anak. Doa kita didengar anak kita? Enggak. Kan enggak pernah kita bilang seperti ini. Ya kan? Ini nak, udah kudoakan. Kan enggak pernah kita bilang gitu. Begitu juga lah orang tua kita dulu. Tak pernah dia menceritakan sama kita dia berdoa kepada Allah. Tapi doanya didengar oleh Allah. Ya. Nah, Pinomat dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan bagaimana kita supaya memperoleh hidayah atau Quran itu menjadi penerang hati kita, obat artinya, bagaimana Quran itu membimbing kita, dan bagaimana Quran itu menjadi acuan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Interaksi kita kepada Quran itu ada 5 caranya. Pertama dengan cara qiraah.
Apa itu, Bu? Membaca. Apa arti qiraah? Ya. Qiraah untuk tadi udah Ibu bilang. Membaca untuk dilaksanakan. Nah, itu ya. Membaca untuk dilaksanakan. Mana dalilnya? Kan harus pakai dalil. Nanti dia bilang enak-enak aja. Dalilnya Quran surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Jadi kita membaca ini bukan dengan pakai pemikiran lain, tapi pakai konsep yang datangnya dari Allah. Kita membaca situasi ini, itu udah ada gambarannya, dia bilang Allah. Kalau ada pemimpin yang begini, maka negeri itu akan seperti ini. Nampak di Quran. Ya, maka Iqra, baca. Baca dengan bagaimana? Iqra, baca, bismi rabbik. Dulu, sebelum ayat ini turun, Rasulullah, sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih bernama Muhammad bin Abdullah. Itu risau nengok masyarakatnya. Masyarakatnya itu tidak saling menghormati satu dengan lainnya. Siapa kuat, dialah yang raja. Ya. Makanya disebut kehidupan kelahiran Nabi itu pada zaman masa jahiliyah itu, kalau dibilang bodoh, mereka pintar bersair, menyusun kata-kata, ya. Tapi bodohnya itu apa? La ya'lamunal kitab, tidak memahami artinya kitab yang dari Allah itu ditinggalkan dalam menata hidup dan kehidupan. Sekarang pun orang Islam sendiri dalam menata hidup dan kehidupannya mulai meninggalkan kitab itu, Quran itu. Dia mulai pakai dengan caranya sendiri. Mendiamkan anak, dikasihnya gadget. Betul. Gadget ini mendidik apa enggak? Ya. Umur 7 tahun sekolah SD pakai ini, disuruh untuk ngapal pelajarannya. 1-2 kali iya. 3 kali dia mulai pandai buka. Dia buka YouTube, dia buka, nampak gambar macam-macam di situ. Ya. Itu ngajarinya nggak pakai konsep dari Roh, dari Tuhan, dari Allah. Ya. Maka bermunajahlah Rasulullah ke gua Hira. Kalau orang bilang besuluklah Nabi itu. Ya. Besuluk itu belum ada pegang. Ditengoknya dari gua Hira itu. Karena kalau masuk gua Hira itu gini, Bu. Kita naik ke puncak, turun sedikit, baru dapat guanya. Disitulah Rasulullah duduk, ditengoknya langsung pandangan itu ke kota Mekah. Kalau duduk dari gua Hira itu langsung nengok gini, langsung ke kota Mekah. Ya, dilihatnya lah bagaimana masyarakat itu. Hukum berjalan, siapa yang kuat dia yang menang, yang lemah mungkin lemah. Ekonomi, kehidupan masyarakatnya bergantung dengan pinjaman bunga. Kalau sekarang istilahnya pinjaman bakri, ya. Apa itu bakri, Bu? Batak kredit, ya kan? Yang datang ralon,
1 juta dikasihnya, balik 1.200.000 dalam tempo 40 hari, bayar tiap hari 30.000. Ya, saya survei ini makanya saya tahu. Begitu ada nampak keluar dari warung kecil, dari tukang lontong, saya duduk, saya tanya, siapa itu, Bu? Biasalah Pak. Oh, pinjaman. Iya, berapa? Koperasi. Koperasi itu bukan begitu. Koperasi itu bunganya murah. Kalau sampai 20% itu bukan murah namanya. 1 juta bunganya 20% dibulatkan menjadi 1.200.000. Mengangsur bagi 40 hari, 30.000 satu hari. Pakai nomor. Hari ini datang koyak nomor 40. Besok datang koyak nomor 39. Jual lontong untungnya cuma 35.000. Bayar 30. Untungnya 5.000. Udah gembira awak itu. Kalau sama Cina, untung 35 pun rugi dia. Ini yang perlu disadarkan sama kita orang Islam ini. Jangan pernah sentuh itu, Bu. Nggak akan pernah kita berkah rezekinya. Ya, orang yang sudah mulai termakan bunga riba ini tidak akan berkah. Jadi hentikan itu. Cuman, nah ini ada cuman. Kadang-kadang, ini pengalaman saya melihat kayak gitu, seperti itu, saya kasih bantuan waktu itu untuk menyelesaikan utangnya, kemudian modalnya saya kasih tambah. Bayar nggak pakai bunga. Bayar berapa sesanggupnya. Dia terima duit ke sini tidak dibayarnya. Uangnya dipakai. Waktu kita tanya, macam mana modal kerja kau? Udah, aduh Pak, nggak ada, nggak bisa balik. Itu kadang-kadang ya tidak mengerti, memahami, dibantu itu untuk menyelesaikan hutangnya supaya dia bisa bangkit. Nah, itu dia. Ditengoknya seperti itu gaya hidup masyarakatnya. Tabarrujal jahiliyah, gaya hidupnya kebendaan. Jadi Nabi Muhammad tuh ngelihat, kok gini lah nasib keadaan masyarakat. Ya, tengoknya lagi kepemimpinannya, nggak bisa diingati. Maka disebut dalam Quran tuh hamiyatul jahiliyah, kepemimpinan gaya jahiliyah. Apa itu? Kepemimpinan Fir'aun, berbuat semena-mena, suka hatinya. Akhirnya turunlah ayat Iqra bismi rabbik. Muhammad membaca itu nggak bisa dengan pikiran kita sendiri, tapi dengan konsep dari Rabbmu, gitu maksudnya. Jadi begitu dapat, Nabi Muhammad pun turun keluar dari Gua Hira sampai akhir hayatnya, tak pernah lagi dia kembali ke Gua Hira. Kenapa? Ayat itu diterapkan dalam kehidupan. Kita enggak. Kalau udah susah baru duduk di pegang zikir. Berhalwat istilahnya kan. Sampai ada ke satu tempat, bersuruhlah dia ke sana. Menenangkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad selesai itu nggak pernah balik ke dalam. Dia sampaikan itu ke umat supaya umat berubah. Yang kedua, tadi apa? Ratil. Qiraah ya, yang kedua ratil. Ya. Ratil ini untuk membaca, melihat keadaan, ya. Ya. Jadi kita ratil itu membaca dengan tartil, artinya membaca untuk menertibkan dan pemahaman keadaan lingkungan hidup kita.
Ya. Itu dasar dalilnya di Quran surah 73 ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laili illa qalil. Ya. Orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam. Ya. Qumil laili illa qalila awingkus minhu, atau kurangi sedikit, auzid alaihi, atau tambahi waktu kita malam itu. Warattilil qur'ana tartila, baca Quran itu secara perlahan, tertib. Jadi bangun malam itu membaca Quran. Kita selama ini baca Qurannya kurang, yang banyak rakaatnya, ya kan? Sholatnya. Padahalnya dibilang Allah di situ baca Quran. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan sakila, karena kami akan mengasih beban berat kepada kamu. Ya. Dengan Quran itu kita terbebani untuk melaksanakannya. Ya. Ya. Yang ketiga, tilawah. Jadi beda tuh qiraatul Quran dengan tilawatil Quran. Apa tilawah? Tilawah itu membaca Quran untuk dipahami. Ya, Bu. Ya, jadi membaca untuk memahami. Mana dalil ayatnya? Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Ya, jadi haqqa tilawati, jadi benar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna, ya, ulaika yu'minuna, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan apa yang dibacanya. Ya. Yang keempat, tadabbur. Tadabbur itu membaca untuk mengambil pelajaran. Untuk mengambil pelajaran dari bacaan itu. Makanya Allah menanyakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi ini cara kita berinteraksi dengan Allah lewat Quran, itu caranya. Kita baca qiraah untuk dibaca supaya bisa kita mampu melaksanakannya. Kemudian ratil, kita baca pelan-pelan. Tilawah, membaca untuk dapat memahaminya. Ya. Kemudian yang keempat, tadabbur. Ya. Membaca untuk memperoleh pelajaran. Ya. Dengan membaca itu muncullah kesadaran bagi kita, karena udah kita pahami. Ya. Contoh, Allah menjelaskan, apakah kamu tidak berjalan di permukaan bumi ini? Kau lihatlah bagaimana dampak atau akibat orang-orang yang mendurhakai Allah atau yang mendustai ayat-ayat. Nggak bisa kita membela Palestina itu secara langsung. Capek kita berdoa. Hampir-hampir kita putus asa. Kapanlah berubah?
Tidak langsung di daerah pertikaian yang terjadi, tapi di hulunya, ya, di hulunya dimainkan Allah, dibakar California dan New York, ya, belum padam. Begitu mau padam, datang angin kencang, torpedo itu kemarin, ya, tornado itu, ya, akhirnya apa? Gencatan senjata. Itu pun nanti udah mereka aman, punya lagi kesempatan dibantainya lagi. Itu sifat orang Israel, bukan Bani Israel ya Bu. Itu harus yang disebutkan di dalam Quran, ya Bani Israel, itu bukan orang Israel sekarang, bukan. Bani Israel itu keturunan Ibrahim, keturunan Nabi itu. Termasuk kita disebutkan di situ Bani Israel. Ya, Bani Israel itu Ishak. Ya, berjalan malam dalam menuntut ilmu. Kalau Israel sekarang ada orang Amerika, ada orang Eropa, dan sebagainya. Ya, Yahudi itu. Jadi bukan Israel sekarang itu nama negara. Jadi bukan Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu harus dipahami. Ya. Yang kelima, terakhir. Tadarus. Ya. Tadarusul Qur'an. Ya. Kapan kita tadarus, Bu? Tadarus itu kapan saja, sebenarnya bukan mesti pada waktu bulan puasa. Ini kelirunya kita. Tadarus itu membaca untuk menyelesaikan permasalahan. Tuh ya. Jadi udah 5 jadinya. Ini cara interaksi dalam kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya. Dalilnya Quran surah Al-Qalam, Quran surah 68 ayat 36 sampai 38. Ya. Malakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Maksudnya Allah bertanya, kenapa kalian bikin gitu? Bagaimana kamu mengambil keputusan setelah kamu baca Quran itu? Mau ngikut Quran apa enggak? Ya. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Nah, itu tadarusnya. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Jadi tadarus itu mempelajari. Mempelajari berarti ada guru, ada murid, ada yang baca, ada yang nyimak. Kalau baca sendiri namanya bukan tadarus tadi, tapi ratil. Tartil atau tilawah atau qiraah. Ya. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu mempunyai kitab yang kamu pelajari? Kita punya kitab. Kita pelajari enggak itu? Jawabnya iya, sebatas membaca. Pernah kita mempelajari kitab itu? Ya. Innalakum fihi lama tahayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Jadi setelah kita baca Quran itu kita bisa memilih apa saja yang ada dalam Al-Quran itu menjadi pegangan kita. Ya. Jadi Quran itu lewat 5 proses interaksi kita. Ya. Mudah-mudahan kita sudah masuk di dalam kelimanya. Kalaupun tidak, salah satu sudah mulai kita terapkan. Kalau bisa 5-5-nya ini, cara membaca atau cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, sehingga pahamlah kita untuk mengambil satu keputusan atau sikap hidup
dengan catatan tidak bisa kita baca dan bahas Quran itu secara sendiri, tapi mesti digurui. Kalau baca sekedar lewat, itulah yang kita amalkan waktu wirid ini, Bu. Ya, ini hanya sambil lewat nih. Ya, baca, selesai doa, pulang, bawa botol masing-masing. Dapat pahala kontannya kan? Tapi bagaimana terapannya, penerapannya setelah kita baca? Bagaimana kita melindungkan diri kita ini dari kejahatan makhluk yang lain? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bagaimana caranya? Min syarril waswasil khannas, dari gangguan keraguan manusia. Maka disuruh Allah berlindung kamu. Bagaimana cara kita berlindung sekarang? Qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan yang Maha Mencipta. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari gangguan manusia. Itu ya. Ini kajian kita sore hari ini, 5 hal penting dalam interaksi kita kepada Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini kita bisa persiapkan dan kita pertajam nanti di waktu bulan Ramadan. Ramadan itu kan tinggal 1 bulan lagi ya, Bu. Ini udah masuk Rajab ya. Udah masuk Rajab. Bulan depan Sya'ban. Habis itu masuk Ramadan. Mungkin ini dari saya, tinggal dari ibu-ibu apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Apakah boleh dikerjakan karena menunjuknya antara anjing dan komat. Jadi terus selesai sholat kerjakan pada waktu belum komat. Apakah boleh mengerjakan sholat subuh namanya? Yang waktu subuh. Boleh. Sepanjang tidak berbenturan dengan sholat waktu yang kita kerjakan, itu bisa. Sebelum waktunya berarti boleh. Boleh. Mengkodo sholat tinggal yang tinggal kan? Iya. Tapi waktu yang sama, subuh atau subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu duha. Ini sholat duha ini. Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Boleh nggak? Tapi namanya membayar sholat subuh. Membayar itu kan kapan aja boleh. Orang sudah di luar waktu. Di waktu itu juga, kalau sekiranya kita ini Ustaz kan zuhur kita misalnya nggak sholat nanti kan kalau di Jumat besok. Kalau namanya membayar utang kapan? Kapan aja. Ya boleh. Supaya kan bisa kita membagi waktunya. Sholat zuhur kita bayar zuhur, sholat asar kita bayar asar, sholat maghrib kita bayar maghrib, sholat isya kita bayar isya, sholat subuh kita bayar subuh. Boleh pada posisinya. Ya, tapi namanya membayar sholat itu kodonya, yang penting pada waktunya ada boleh. Ya. Ibu tertidur, bangun jam 7:30, tertidur ya? Masih ada subuh sama kita? Masih, kerjakan subuhnya. Kena tertidur. Iya, kerjakanlah subuh, tapi sudah di luar waktu. Ya, yang banyak malas bangun. Ya, apalagi seminggu nih kan, malas sekali ke masjid rasanya kan. Nah, jadi itu ya, boleh diiringi sepanjang waktunya itu masih di waktu itu. Ya tadi antara maghrib, kan masih ada tuh kira-kira 5 menit. Dapat enggak satu sholat kita kerjakan? Ya, mungkin bisa dapat ya kan.
Ya, Bu, silakan. Ada sebagian saya tanya, Ustaz, itu tidak perlu katanya diganti sholat maghrib yang tertinggal, karena kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah yang ada sebagian saya tanya begitu, Ustaz. Saya mana yang betul, yang betul-betul Kalau soal qada sholat itu hanya pendapat. Hanya pendapat, paham ya Bu? Kalau pendapat, makanya beda-beda pendapatnya. Kalau dari tuntunan Allah sama Rasul, nggak ada istilah qada itu. Qada itu apa artinya, Bu? Bukan ganti, qada itu artinya tunai. Bukan ganti. Wa qadha rabbuka diwajibkan artinya. Qada itu tunai. Bukan nggak apa-apa ya, tanggung dosa lah. Tanggung dosa. Kesalahan kita meninggalkannya. Ya, kesalahan kita meninggalkan sholat itu. Maka menutup itu pendapat muncul. Udahlah gantilah daripada tak dibayar. Itu Bu. Kalau boleh kata Rasul, banyak orang yang meninggalkan sholat. Malah nanti ku ganti lo itu. Jadi nggak ada istilah ganti. Tidak ada satu ayat pun maupun penjelasan Rasul, hadis ya, yang menjelaskan tentang boleh qada itu. Atau yang ada perintah kerjakan sholat itu pada waktunya. Dah. Maka yang dijelaskan tadi pendapat. Kalau pendapat mana yang benar, mana yang cocok sama hati kita lah. Jangan dikatakan Ustadz ini pendapatnya benar, Ustadz ini benar. Itu salah. Makanya kalau saya minta pendapat yang bukan itu, saya nggak berani menjelaskannya. Ya. Karena selama ini kan kita dengar, boleh. Ya kalau kalimat boleh, boleh. Nanti tak dibolehkan, mungkin tak kerjakannya. Makanya anjurannya boleh, kerjakanlah, bayar. Tapi kalau qada namanya bukan artinya bukan ganti. Qada itu artinya tunai, ya tunaikan sholat itu. Qada puasa, bukan ganti, tunaikan puasa itu. Cuman di lain waktu. Kan itu bedanya. Tengok ya Bu, ada hadisnya begini. Ini hadis ini. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah dalam satu rombongan. Ini Aisyah ini. Siapa Aisyah? Istrinya. Orang dekat enggak nih? Maka salah satu di antara kami ada yang datang bulan. Maka kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dengan puasa kami ini?" Apa jawab Rasulullah? Qada kalian sholat, qada kalian puasa itu tidak aja qada pada puasa sholat. Apa artinya itu? Tunaikan kalian puasa itu, jangan tunaikan sholat. Karena sholat mesti suci. Kalau ini diterapkan, bingung ibu-ibu. Ada pula orang halangan disuruh puasa. Itu bahasa hadisnya. Cuman berani saya bilang itu, ya nggak berani lah. Banyak orang berilmu nanti yang nyerang saya kalau gitu. Tapi bunyi hadisnya gitu. Buka. Qada kalian puasa itu, jangan qada lagi puasa. Dipahamilah qada itu ganti oleh para pendapat tadi. Maka orang yang halangan ganti puasanya di lain hari. Mungkin kalimatnya kan gantung itu, qada itu. Maka pendapat yang ijma yang banyak, yang sependapat, qada itu maksudnya tunaikanlah di hari yang lain. Jadi gitu bahasanya, bahasa halusnya. Tapi kalau tidak ada penjelasan coba. Ya tunaikan kalau orang yang halangan. Pertanyaan berikutnya, apakah haid itu sakit? Penyakit apa sakit?
Sakit, Bu? Ibu yang tahu. Penjelasan Quran itu bukan sakit. Yang boleh meninggalkan puasa itu orang yang haid itu penyakit yang mesti keluar dari badan kita secara kodrat manusia. Kalau nggak keluar jadi penyakit sama kita. Maka haid itu adalah untuk membantu pertumbuhan kita yang lebih baru. Jadi bukan sakit orang yang menghadapi orang dia halangan sampai ke perapat sana kok. Itu menunjukkan dia nggak sakit. Apa alasannya meninggalkan puasa? Kalau mau dipertajam kajian ini, ya, nggak puasa Kak? Enggak, aku halangan. Jadi kakak kok sampai jalan-jalan? Coba jalan-jalan bisa Bu, mandi pula di Danau Toba lagi. Ini contoh, nggak mungkin lah Ramadan mandi ya kan? Itu contohnya. Dia halangan hari biasa ini, pikir jalan-jalan ke Brastagi, ke Perapat mandi dia. Kan mandi tuh istilahnya. Tapi dia bisa mandi tapi sakit. Kan berarti menunjukkan orang haid enggak sakit. Dia sedang datang bulan untuk membuang penyakit. Kodrat wanita. Kalau gitu kapan kalian bisa sempurna 30 hari puasa? Kalau kalian tinggalkan gara-gara halangan 7 hari, kapan kalian bisa sempurna 30 hari puasa? Ini bukan saya perintahkan ya Bu, menurut Mbak kajian. Ya, pertimbangan kajian. Kapan perempuan bisa sempurna puasanya 30 hari? Enggak pernah. Menopause lah macam kita inilah ya. Nah, saya udah menopause saya. 67 loh. Iya. Maksudnya kan itu ukuran perempuan yang sudah berhenti itu kan di atas 55 ya. Nah, jadi itu contohnya gitu. Ya. Contohnya gitu. Jadi Ustaz, kalau sekiranya kita berangkat haji gitu kan obat supaya jangan halangan itu. Oh, kalau itu kan memang suci, mesti suci di sana. Ya. Kan memang mesti suci. Tawaf kan nggak boleh, karena itu sama dengan sholat. Sa'i boleh nggak orang haid? Boleh. Tawaf nggak boleh. Nah, kan di situ letak apanya, ya. Maka orang berhaji siap-siap bawa banyak uang. Ya kalau dia halangan, kan mesti diupahkan tawaf dia. Ya, halangan datang kali pelit awak tahu sendiri nggak sah. Ya, jadi itu. Ya, jadi gitu Bu. Jadi kaji itu ada yang standarnya dari Allah dan Rasul, cuman untuk menerapkannya perlu pendapat ulama. Nah, ulama inilah yang kadang-kadang berbeda pendapat. Ya. Bangsa Israel itu kan bangsa itu apa maksudnya? Orang yang berbuat Israel tuh bahasa dikutuk itu karena Yahudinya atau Nasraninya. Bu, Yahudi itu ada di Medan nggak? Kalau gitu Yahudi itu nama suku, nama agama atau nama sifat? Nama sifat. Orang yang merasa mendapat petunjuk tapi nggak menjalankan petunjuk itu Yahudi. Orang yang mendapat pertolongan dari orang yang merasa dapat pertolongan dari Allah tapi tak pernah berada dalam pertolongan Allah itu Nasrani. Ya, gitu Bu. Ya. Jadi Ustaz kan di pengajian kita ini kan pakai jilbab cantik semuanya. Oh, cantik semua Ibu. Ada ibu-ibu luar pengajian nggak pakai jilbab, gimana itu Ustaz?
pas waktu di luar nggak pakai jilbab sebelumnya. Yang ngaji ada cantik gitu. Itu dia ngaji tapi masih dalam kelompok tabarrujal jahiliyah. Itu yang tahu tabarrujal jahiliyah itu? Berpakaian orang jahiliyah. Apa pakaian orang jahiliyah itu? Mempertontonkan aurat. Itu aja. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih, berarti dia masih dalam kelompok itu. Dah? Kan mungkin. Jadi gaya hidup itu dijelaskan Allah dalam Quran cuma 4. Itu makanya mesti kita tilawah tadi. Baca, tilawah, ratil, tadarus, tadabbur. Itu yang dilihat Rasulullah. Tabarrujal jahil. Kok beginilah gaya hidup masyarakat tuh. Perempuan mempertontonkan auratnya. Itu hamiyatul jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang cantik pakai apa ini? Tudung ini jilbab. Begitu di luar dia buka jilbabnya, berarti kan dia ingin mempertontonkan auratnya. Mana aurat wanita, Bu? Seluruh tubuhnya kecuali tangan dan kalau dia keluar masih ada di luar yang dua ini, dilihatnya dia mempertontonkan auratnya sama dengan itu dia. Ya, itu. Saya nggak menjawab pendapat apa, tapi Qur'annya menjelaskan begitu. Jadi supaya kita tidak terperangkap dengan gaya hidup orang jahiliyah, jangan pertontonkan aurat tadi. Yang kedua sifatnya kebendaan, yang penting money, uang. Ya, ini barangkali Ibu kajian kita dari saya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Saya mohon maaf ya Bu, tidak ikut sholat berjamaah di sini ya. Ibu-ibu lah jadi imam. Ya. Udah, ada lagi? Dari sini ada ibu-ibu? Cukup? Semana? Semana? Itu suaminya nggak berdosa juga kalau istrinya. Berdosa lah. Nggak dipaksanya istrinya. Ada istrinya itu disuruh suami. Ada kejadian pertanyaannya gitu. Ustadz, saya nggak bisa di luar berpakaian begini. Kenapa? Istri saya maunya undangan tuh dia nggak pakai apa? Dia maunya show seperti Bu, kalau ibu berjilbab begini bisa berkurang dana kita nggak? Bisa menghemat nggak? Apa contohnya Bu? Belum, rambut nggak? Kalau tak pakai jilbab, yang bergantung di telinganya besar kurang besar. Kalung, hingga tunduk-tunduk gini awak. Itu pamer namanya. Karena ulurkan jilbabnya melewati dada. Bukan di sini, tapi sampai sini. Udah, berkurang nggak itu? Berkurang. Saya bilang sama anak saya perempuan 3. Kalian satu pun tak ada yang bertindik, saya bilang. Nggak ada bertindik anak saya. Ya, kenapa Bu ya? Kalian mau pakai apa? Keluar pakai jilbab tutup. Tahu orang kaum pakai kalung dada tuh 10 kilo atau di sini 5 kilo. Tahu orang? Enggak lah Bu ya. Nah, udah nggak usah. Kalau gelang pun tidak. Mana tadi auratnya? Kan telapak tangan. Telapak tangan ini. Oh pakai gelang. Ibu turunkan juga lagi di lengan baju tuh. Nampak auratnya. Makanya kalau orang dulu meminang, ada orang dulu nih.
Adalah saya kan orang dulu. Orang dulu tuh gini, kalau saya datang nak meminang perempuan untuk anak saya laki-laki, bukan saya yang datang, tapi orang lain atau istri saya atau uak dari anak saya lah. Dia mengunjungi orang yang disasari itu, melihat orangnya sehat, gemuk, kurus atau apa, dari sininya. Dari sini kita tahu gemuk atau tidaknya dari sini. Kita begitu duduk kita perhatikan. Dari sini. Makanya wajah tanda pengenal sama ini. Itu Islam. Ya. Kita bisa melihat dia kerja berat atau enggak di sini. Waktu salaman tuh dia tahu. Ini giling cabe apa beli cabe. Ya. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau ibu punya ranti 15 kilo ibu beli, memang ibu pamer-pamerkan. Ya. Ya. Ibu win. Karena suami ibu ini kawan saya. Pamer? Enggak. Sampai saya bilang, kalian umpama nih ya nak, saya bilang, kalaupun umpamanya kalian memang tak punya emas, jalan keluar, orang tak akan percaya kalian tak punya emas. Jadi nggak perlu ditunjukkan. Memang kita beli itu untuk pamer. Jadi anak saya itu nggak ada yang betul, Bu. Ya. Ini tak kelihatan pakai juga. Kan karena ibu bilang baru ketahuan pakai kan. Umpama iya suami nanti lah ngelihat ya kan nggak mungkin ibu duduk ibu berbisik sama sebelah ibu kan, wih aku baru beli nih. Kan nggak mungkin ibu bukan, aku baru beli, tengoklah dia ini corak bunga ros nih nggak mungkin kan. Tapi itu kan masa lalu kita waktu muda dulu. Tapi setelah kita sekarang kita baru memahami, oh iya ya. Ternyata perhiasan yang selama ini kita itu bagian dari gaya hidup orang jahil. Memamerkan ke auratnya, memamerkan kekayaannya. Itu gaya hidup orang itu dulu. Maka Islam menutupi supaya tak nampak kaya dan mis. Sehingga kita duduk di sini sama semua, tak ada yang merasa dia lebih. Kecuali dia memang merasa lebih-lebih, ya kan? Itu dia. Karena ada juga orang panggaron namanya. Ya. Supaya tahu dia yang lebih dari yang lain. Nah, itu nampak itu. Justru orang yang lebih itu kadang-kadang dia akan nampak lebih tatkala dia turun ke bawah. Ya, merunduk dia. Ilmu Pak. Tapi maaf, memang saya terus terang aja. Dari kita sampai sekarang saya suka pakai. Kan namanya perempuan. Dari dulu Iya. Memang betul. Karena perempuan cintanya kan sama perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Diberikan indah menurut pandangan manusia itu tentang pertama, ini laki-laki nih, perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Wal banin, keturunan. Bangga kali kita sama anak kita. Kita cerita-ceritakan, anakku sudah begini, anakku sudah begini. Menang testing kemarin, aku tak pakai duit, menang di kejaksaan. Ngelapor tuh sama saya tuh. Ya kan? Nah, apalagi? Wal banin, wal qamatiril muqantarah. Kendaraan yang indah. Ya kan, dari kambing naik ke kuda, dari kuda naik kijang, ya kan? Kan itu. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Wal qamatiril muqantarah. Ya. Kemudian apa? Wal musawwamati minaz zahabi wal fiddah. Perhiasan emas dan perak. Wajar, Bu. Ya. Cuman kan ibu nggak mungkin. Halo, kan. Iya. Ya, jadi gitu ya. Alhamdulillah, syukuri, ingat tatkala dia make,
Kalau kita berani tunjukkan sama orang, siapkan juga bagian yang kita pakai itu untuk orang. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi yang kita pakai. Ya, cukup sekian dan demikian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pala doa lagi lah ya, udah doa tadi ya.